Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, biasakan sebelum melihat channel ini kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan jangan lupa pula tolong dibantu subscribe channel ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat kebaikan, mendapat nilai tambah, mendapat manfaat dari tayangan ini. Amin 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 ya robbal alamin. Mohon maaf jika ada yang khilaf, salah atau kurang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, seperti biasanya pada kesempatan yang baik ini saya ingin membacakan surat Al-Baqarah mulai ayat 231 sampai dengan ayat 233. Insya Allah kita bacakan lengkap ayatnya, arti perkata, terjemah, sebabun nuzul, tafsir, kasanah pengetahuan yang dikandung di dalamnya. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna dirara lita'tadu wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsahu فلا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Wa idza, dan apabila tolaktumu, kalian menceraikan nisaa, istri-istri dengan talak satu, maksudnya wabalagna, lalu mereka sampai ajalahunna, waktu iddah mereka. Maksudnya mendekati batas akhir iddah sebelum mereka bersuci dari haid yang ketiga. Famsikuhunna, maka tahanlah mereka, maksudnya rujuklah mereka, bima'rufin, dengan baik, yakni memperlakukan mereka dengan perlakuan yang baik. Awsarikuhunna, atau kalian ceraikan mereka, atau kalian biarkan mereka, bima'rufin, dengan baik pula. Wala tumsikuhunna, dan janganlah kalian pertahankan mereka diroron, untuk menyakiti, yakni dengan memberi kemudaratan. Lita'tadu, untuk kalian melampaui batas, yakni untuk menzalimi dan memperpanjang masa iddah mereka. Wa may ya'mal, dan siapa yang berbuat dzalika, demikian, yakni memberikan mudarat kepada istri tadi, faqad dzalama, maka sungguh ia mendalimi nafsahu, dirinya sendiri. Wala tatakhidu, dan janganlah kalian menjadikan ayatillahi, ayat-ayat Allah, yakni perintah dan larangan Allah, huzwa, sebagai ejaan, yakni untuk memperolok-oloknya. Buat guru, dan ingatlah kalian nikmat Allahi, nikmat Allah, yakni peliharalah karunia Allah Ta'ala alaikum, atas kalian, yaitu Islam. Wa ma'angzala, dan kepada apa yang dia turunkan, alaikum, kepada kalian, minal kitabi, dari kitab Al-Quran. Maksudnya perintah dan larangan yang tercantum di dalam Alkitab, yaitu Al-Quran. Wal hikmati, dan hikmah atau as-sunnah. Wal hikmati, maksudnya halal dan haram. Ya'idzukum, dia menasihati kalian, bihi, dengannya. Maksudnya dia melarang kalian berbuat kemudaratan. Wattaqu, dan bertakwalah kalian, Allah, kepada Allah. Yakni hendaklah kalian takut kepada Allah menyangkut kemudaratan tersebut. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, yakni kemudaratan dan sebagainya tadi, alim, maha mengetahui. Terjemah surat Al-Baqarah ayat 231. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai akhir iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk mendolimi mereka.
Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah mendolimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Wa dan apabila talaqtumu kalian menceraikan nisa'a istri-istri kalian dengan talak 1 atau talak 2, fabalagna lalu mereka sampai ajalahuna waktu iddah mereka, yakni masa iddah mereka telah habis, kemudian mereka ingin kembali kepada mantan suami yang telah menceraikannya dengan mahar dan nikah yang baru. Fala ta'dhuluhunna, maka janganlah kalian menghalang-halangi mereka, yakni janganlah kalian mencegah mereka ayan kihna untuk mereka menikah lagi, yakni untuk kawin lagi, aswajahuna dengan suami mereka, yakni yang telah menalaknya dengan mahar dan nikah yang baru. Idza taradau, jika taradau mereka rela, bainahum di antara mereka, yakni bila mereka telah sepakat mengenai persoalan yang ada di antara mereka, bima'rufin dengan cara yang baik, maksudnya dengan mahar dan nikah yang baru. Dzalika hal itu, yakni yang telah disebutkan itu, yu'adu dinasihatkan, bihi dengannya, yakni diperintahkan, ya. Mangkana kepada siapa minkum di antara kalian, yu'minuna yang beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhiri dan hari akhirat. Dzalikum demikian itu, aska lebih suci, lakum bagi kalian, yakni lebih selamat bagi kalian, wadharu dan lebih bersih untuk hati kalian dan hati mereka dari kegelisahan dan permusuhan. Wallahu dan Allah ya'lamu, dia mengetahui, maksudnya mengetahui kecintaan si istri kepada suami, wa antum dan kalian la ta'lamun, kalian tidak mengetahuinya. Ayat ini diturunkan berhubungan dengan Ma'qil bin Yasar al-Muzani. Ma'qil menghalang-halangi saudaranya Jamilah yang ingin kembali kepada suaminya yang pertama, Abdullah bin Asim, dengan mahar dan nikah yang baru. Terjemah ayat 232. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya. Apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بوالدها ولا مولود له بوالده وعلى الوارث مثل ذلك وإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا annallaha bima ta'maluna basir. Wal walidatu dan para ibu yang ditalak, yurdina mereka menyusui, auladahuna anak-anak mereka, haulaini kamilaini selama 2 tahun sempurna, liman aroda bagi siapa yang berkehendak,
ayutima untuk sempurnakan rodoah penyusuannya, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, yakni menyusui anaknya. Walal mauludi lahu, dan kewajiban atas sang ayah, rizquhuna, memberi rezeki mereka, para ibu, yakni memberi nafkah kepada mereka atas penyusuan itu, wa kiswatuhuna, dan pakaian mereka, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, yakni tidak berlebihan dan tidak pula terlampau sedikit. La tukallafu nafsun, seorang tidak dibebani, maksudnya untuk memberikan nafkah atas penyusuan tadi, illa kecuali wus'aha, kesanggupannya, yakni kecuali menurut banyaknya harta yang telah dikarantikan Allah Ta'ala kepadanya, jadi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. La tudorro, tidak sewajarnya menderita, walidatun, seorang ibu, biwalidiha, karena anaknya, yakni dipisahkan dari anaknya setelah dia rela untuk menyusuinya, seperti halnya orang lain pun rela untuk menyusuinya. Walau maudullahu, dan tidak pula sang ayah, yakni jangan pula membuat si ayah mereka susah, biwalidihi, karena anaknya, yakni dengan cara diberi tugas mengurus anak setelah si ibu tahu bahwa anaknya tidak mau menerima susu orang lain. Walal warisi, dan kewajiban atas ahli waris, yakni ahli waris si ayah. Ada juga yang berpendapat yakni ahli waris si anak, mislu dzalika, seperti demikian, yakni memberi kewajiban yang sama dengan ayah berupa memberi nafkah serta tidak memberi kemudaratan apabila ayah tidak ada. Fa in aroda, maka jika keduanya ayah ibu menginginkan pisolan penyapian, maksudnya menghentikan penyusuan sebelum 2 tahun, yakni sebelum masa penyapian, antarodin, dengan kerelaan, minhuna, dari keduanya, yakni atas dasar kerelaan ayah dan ibu, watasawurin, dan hasil musyawarah, yakni musyawarah keduanya. Fala junaha, maka tiada dosa, alaihima, atas keduanya, yakni bagi ayah dan ibu sekiranya tidak menyusui anak mereka selama 2 tahun. Wa in aradtum, dan jika kalian ingin, antas tardi'u, untuk kalian susukan pada orang lain, awaladakum, anak-anak kalian, ya dikarenakan ibunya akan menikah lagi. Fala junaha, maka tiada dosa, alaikum, atas kamu, yakni bagi ayah dan ibu. Idza salamtum, jika kalian menyerahkan, ma'ataitum, apa yang kalian berikan, yakni apabila kalian menyerahkan pembayaran atau upah menyusui tadi, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, yakni berdasarkan kesepakatan. Wataku, dan bertakwalah kalian Allah, kepada Allah, yakni hendaklah kalian takut kepada Allah Ta'ala berkenaan dengan kemudaratan dan perselisihan. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna, dengan apa yang kalian kerjakan, basir, melihat, yakni atas segala sesuatu yang kalian perbuat, baik kesepakatan, perselisihan maupun kemudaratan, Allah Maha melihat. Terjemah ayat 233, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keluarga ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah
Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Asbabun Nuzul surat Al-Baqarah ayat 231. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang laki-laki yang menalak istrinya, lalu dia rujuk sebelum masa iddah berakhir. Kemudian dia menceraikannya kembali. Dia bermaksud membuat istrinya terkatung-katung sehingga tidak segera menikah dengan laki-laki lain. Maka turunlah ayat ini. Munasabah ayat, talak dan hukumnya. Sebelum ayat ini telah diterangkan hukum bersumpah tidak akan mencampur istri yang menyebabkan istri terkatung-katung. Jika pada akhirnya suami memilih cerai dengan istrinya, maka dalam ayat ini diterangkan segala sesuatu yang bertalian dengan talak, masa iddah, hukum talak 3 kali, atau sikap terhadap bekas mantan istri yang telah dicerai. Tafsir At-Tabari surat Al-Baqarah ayat 233. Ayat ini menjelaskan bahwa para ibu lebih berhak menyusukan anaknya sendiri daripada mengupahkan kepada pihak lain atau orang lain. Artinya diperbolehkan dalam kondisi tertentu si anak disusukan kepada yang lain sebagaimana disebut pada surat At-Tolak ayat 6. Adapun penyebutan waktu 2 tahun penuh adalah batasan maksimal penyusuan di mana si anak dipisah dari ibunya, bukan menunjukkan kewajiban para ibu untuk menyusui selama 2 tahun penuh. Juga merupakan kewajiban ayah dari si anak itu untuk memberi kebutuhan bayi dan ibunya, berupa makanan yang bergizi, pakaian, dengan cara yang baik atau dengan cara yang layak menurut kadar keadaan stratanya. Apakah ia termasuk orang fakir, menengah, atau orang kaya. Selanjutnya dijelaskan bahwa Allah tidak membebani seorang dengan perintah-perintah yang memberatkan. Artinya, Allah tidak mewajibkan kaum lelaki memberikan nafkah kepada perempuan yang menyusui anaknya kecuali apa yang mereka mampu untuk melakukannya dan memperoleh jalan untuk melaksanakannya. Dan jika orang tua berkeinginan untuk menyapih, yaitu memisahkan anak dari mensusui air susu ibu untuk menggantinya dengan asupan gizi lain, maka tidaklah menjadi suatu dosa. Kendati hal itu dilakukan sebelum sempurna 2 tahun. Demi satu kemaslahatan, sebagaimana dikabarkan Ma'mar dari Qatadah, namun jika kalian ingin memberikan susuan anak kalian kepada orang lain selain dari ibu mereka, atau jika ibu mereka menolak menyusui atau karena air susu ibunya tidak keluar, maka berikanlah kepada orang lain dengan mengupahnya. Hal itu tidak menjadi suatu dosa. Tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 233. Dijelaskan bahwa ketika seorang perempuan berhalangan untuk menyusui anaknya, ia boleh menyusukan anaknya kepada orang lain. Dalam syariat, hal ini disebutkan dengan rodho'ah, yaitu menyusukan anak tidak selalu dikatakan rodho'ah. Disediakan dalam syariat, rodho'ah hanya terjadi pada usia menyusui, yaitu 2 tahun. Jika lebih dari itu tidak bisa dikatakan rodho'ah. Dengan rodho'ah muncul implikasi hukum, misalnya ibu yang menyusui dan saudara sepersusuannya termasuk dalam kategori orang yang haram dinikahi. Ayat dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut, bahwa ketika seorang mempercayakan anaknya untuk disusui orang lain, hendaklah ia memberikan upah yang layak. Ayat ini juga menegaskan agar kehadiran seorang anak tidak sampai membawa mudarat bagi kedua orang tuanya. Misalnya jika memang si ibu tidak kuasa untuk menyusui karena faktor kesehatan atau faktor yang lain, hendaknya ia mencari solusi, di antaranya dengan menyusukan anaknya kepada orang lain dengan membayar sejumlah uang sebagai imbal jasa. Dalam ayat, apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Bahwa ketika kedua orang tua bermaksud menyapih anaknya, sementara usianya belum genap 2 tahun, maka tidak ada dosa bagi keduanya selama hal itu dibicarakan dengan baik-baik.
Di akhir ayat, Allah SWT menyebutkan kepada hamba-hambanya agar senantiasa bertakwa kepada Allah SWT dengan memperhatikan aturan-aturan tentang persusuan ini. Hadis sahih yang berhubungan dengan ayat 231. Hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa dia menceraikan istrinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah SAW. Lalu Umar bin Khattab menanyakan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW. Beliau menjawab, perintahkanlah ia untuk merujuknya kembali, kemudian biarkanlah sampai ia suci. Lalu haid lagi, kemudian suci lagi. Kemudian setelah itu, kalau ingin ia dapat menahannya, dan kalau ingin menceraikannya, ia juga dapat menceraikannya sebelum menyentuhnya. Itulah masa iddah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala bagi wanita yang diceraikannya. Hadis riwayat Muslim nomor 2675. Doa dan zikir, doa keberkahan untuk orang lain. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jazakallahu khaira wa razaqakallahu mislahu au ajjalallahu sawabaka. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, semoga Allah melimpahkan keberkahan kepadamu, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, semoga Allah memberikan rezeki kepadamu dengan kenikmatan yang serupa, atau semoga Allah melipat gandakan pahalamu. Hasanah pengetahuan surat Al-Baqarah ayat 233. Kebutuhan gizi bayi yang baru lahir sangat berbeda dengan orang dewasa. Gizi ideal untuk memenuhi semua kebutuhan bayi yang baru lahir adalah ASI atau air susu ibu. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mendapatkan ASI jauh lebih sehat dan tubuh mereka terbentuk lebih sempurna. Keajaiban lain ASI adalah bahwa susu ini mengubah susunannya sesuai dengan perubahan kebutuhan bayi pada setiap tahap perkembangannya. Produsen raksasa makanan bayi telah membelanjakan jutaan dolar bagi penelitian yang mencoba menentukan campuran ideal bahan-bahan untuk pertumbuhan sehat bayi. Sejauh ini disepakati bahwa bayi memerlukan perhatian khusus terhadap asupan susu untuk setiap tahap perkembangannya. Di dalam laboratorium yang dilengkapi teknologi mutakhir, banyak upaya dilakukan untuk menghasilkan makanan bayi buatan yang mirip dengan susu ibu. Namun belum ada yang mampu menggantikannya. Harun Yahya berjudul Keajaiban Hormon. Alhamdulillah, saya sudah membacakan semuanya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, mohon maaf jika ada salah ucap, salah baca, khilaf, dan kurang sempurna. Akhirnya kita cukup alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.